Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube saya, hari ini adalah tanggal 25 Desember 2020. Hari ini tepat kurang lebih 18 hari ya, saya menderita penyakit asam lambung atau asam lambung saya kumat untuk yang ketiga kalinya. Saya lupa lagi tahunnya, tapi ketika satu SMP saya pernah tipes, lalu di tahun 2012 pernah kambuh asam lambung, dan di tahun 2017 kambuh lagi asam lambungnya, dan di tahun 2020 ini asam lambung saya kembali kambuh. Nah, di tahun 2020 ini efek yang ditimbulkan oleh penyakit asam lambung yang saya derita tersebut adalah kejadian kebutaan sementara ya. Jadi persisnya hari Senin 4 hari yang lalu, sekarang kan hari Jumat ya. Di situ adalah puncaknya penglihatan saya, tidak bisa melihat sama sekali, di mana penglihatan saya seperti tertutup oleh awan kabut. Nah, kemarin hari Rabu, terus kemarinnya lagi hari Senin, saya sudah berkonsultasi dengan dokter spesialis mata. Jadi dokternya menyimpulkan bahwa ya ada peradangan di mata saya dikarenakan infeksi atau alergi atau virus yang diakibatkan oleh obat-obatan asam lambung yang saya konsumsi. Sebetulnya udah 2 kali ya. Ketika tahun 2017 pun jadi efek dari obat-obatan asam lambung yang saya konsumsi menyebabkan mata saya bengkak sampai 1 bulan lebih. Nah, sekarang di tahun 2020 ini bengkak ada, tapi saya rasa lebih meluas efeknya, di mana ya penglihatan menjadi berkabut. Puncaknya hari Senin kemarin itu hampir tidak bisa melihat sama sekali. Penglihatan saya putih, hanya remang-remang sedikit saja ya. Setelah hari Senin kemarin berkonsultasi dengan dokter mata, berobat ke dokter mata, dikasih obat. Nah, ini hari keberapa ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari kelima sudah mulai normal kembali ya penglihatan. Saya yakin pribadi, karena saya sudah konsultasi dengan dokter umum, nanti apabila asam lambungnya sudah sembuh total, terus sudah stop minum obat, itu akan normal dengan sendirinya, tapi mungkin efeknya lama. Sementara saya harus cepat recovery dikarenakan banyak tugas yang terkait dengan masalah ketik-mengetik yang membutuhkan penglihatan yang sangat optimal. Oleh karena itu saya berobat ke dokter mata, dan ya relatif lebih cepat ya. Kalau normal dibiarkan saja mungkin bisa 2-3 minggu penglihatannya pulih, tapi sekarang dalam hitungan hari sudah mulai ya, saya perkirakan ya 3-4 hari lagi sudah akan seperti sebelum saya kena penyakit asam lambung. Yang saya ketahui berdasarkan pengalaman saya, jadi asam lambung ini diakibatkan oleh pola hidup, menjaga makanan, minuman yang tidak baik, di samping kualitas dari si makanan, si minumannya itu sendiri. Mungkin bagi setiap orang akan berbeda-beda ya kasusnya, tapi bagi saya pribadi, secara umum apabila tidak menjaga kedisiplinan makan 3 kali sehari, khususnya pagi dan sore, dan ditambah jenis makanannya yang asam, kalau pedas sepertinya
lambung atau perut saya masih bisa bertahan, tapi kalau udah dikasih yang asam-asam dari 2 kali kasus ini, tahun 2017 dan tahun 2020 ini, ya asam lambungnya sampai kambuh. Saya kalkulasi, saya observasi sederhana, rupanya dari yang asam-asam gitu kan. Mungkin bagi banyak orang beda-beda kasusnya, tapi pengalaman saya pribadi dari menjaga makan yang tidak teratur, pagi-pagi kadang-kadang kosong, malam juga kadang-kadang kosong, ketika diisi dengan makanan yang asam atau yang pedas seperti itu. Jadi bagi saya pribadi ya makan yang tidak 3 kali sehari pada waktunya, ditambah mengkonsumsi terlalu banyak yang pedas dan yang asam, nah itu bisa menyebabkan asam lambung saya kumat. Di tahun 2017 saya masih ingat ya, sering kosong perut khususnya di pagi hari dan di malam hari, dan kekosongan tersebut biasanya diisi dengan snack-snack yang pedas, yang asam, minum kopi juga. Begitu juga di tahun 2020 ini, sering pagi belum makan nasi apa-apa gitu kan, sudah makan yang asam, sudah makan yang pedas, malam hari juga sama. Begitu ketika nasi nggak ada, makan yang asam, yang pedas, dan kopi. Sekali lagi, kopi bagi saya pribadi, kopi sebenarnya fine-fine aja, cuman perut kosong pagi-pagi misalkan minum kopi terus. Nah, di tahun 2020 itu saya bisa rasakan efeknya, salah satunya dari situ, sehingga kumat lagi asam lambungnya. Saya cerita dari tahun 2012 ya, ketika itu asam lambungnya sempat kumat sekali. Saya tidak bisa beraktivitas apapun, termasuk berdiri pun tidak bisa, pergi ke kamar kecil pun merangkak gitu kan. Lalu saya lihat apa penyebabnya, oh ternyata minum kopi, perut sering kosong pagi-pagi, minum kopinya kopi dingin lagi gitu ya. Dan ada kopi-kopi tertentu yang selanjutnya akan saya hindari, tapi saya tidak akan menyebutkannya di sini karena itu branded ya, satu merek. Tapi kopi tersebut sudah saya ban, sudah saya larang, saya tidak akan mengkonsumsinya. Oke, sembuhnya pada saat itu tidak dengan obat, hanya dikasih makan, bisa sehat kembali, bisa waras kembali di tahun 2017. Nah, ini yang durasi recovery-nya sangat panjang, hampir 2 bulan ya. Jadi waktu itu ya konsumsi kopi tinggi, sering ngemil yang pedas, yang asam, makan nasinya tidak teratur. Akhirnya ya sudah kumat asam lambungnya 1,5 bulan waktu itu. Dan salah satu efeknya ya pada saat itu mata saya jadi bengkak ya, bengkak, bahkan sempat membuat kacamata ya kiri putih, kanan hitam ya. Yang kanan hitam ini untuk menutupi mata saya yang bengkak. Nah, saya ingin fokuskan cerita saya di tahun 2020 ini. Ya, yang di tahun 2020 ini saya bisa katakan berdasarkan pengalaman saya kepada pemirsa saya di channel ini, hati-hati, jangan pernah menyepelekan penyakit asam lambung. Sakit perutnya itu udah pasti, ada yang tahan, ada yang enggak gitu ya. Tetapi terkadang efeknya itu bisa kemana-mana. Efek yang disebabkan oleh obat-obatan asam lambung. Karena ya di kasus 2017 contohnya ya, saya minum obat asam lambung itu sampai lebih dari 9 jenis sekali minum, itu banyak sekali gitu kan. Nah, pasti berbeda-beda kasusnya, tapi bagi saya pribadi ada obat yang mungkin alergi atau menyerang peradangan saraf mata saya, dan kasusnya sama di tahun 2020 ini juga.
jenis obat yang saya minum tidak banyak sebetulnya, hanya ada 2, tapi mungkin konten kandungan ya, komponen dari obat itu ada yang membuat mata saya radang kembali. Efek dari penyakit asam lambung salah satunya yang sangat bisa mengganggu adalah kaburnya penglihatan. Sekali lagi, kaburnya penglihatan. Oleh karena itu, jaga agar kita tidak pernah kena asam lambung. Baik, semuanya akan baik-baik kembali dengan pulihnya asam lambung, tapi butuh waktu yang lama dan pasti aktivitas kita terganggu. Ya, hati-hati. Oke, jadi ceritanya mulai dari 3 minggu yang lalu ya, dari mulai hari Senin, hari Senin 3 minggu yang lalu saya konsumsi obat-obatan asam lambung, tapi sebetulnya itu yang standar yang di toko pun ada gitu ya, satu jenis saja. Saya hampir selama 2 minggu, lalu masuk minggu ketiga gitu kan, sebetulnya obat-obatannya udah stop ya, saya ganti sama obat yang lain gitu kan, disaranin sama dokter umum. Nah, mulai Senin sekitar 10 hari yang lalu, penglihatan saya itu kalau melihat lampu kok kayak remeng-remeng gitu kan, kok kayak pudar lampunya, semakin buruk tiap harinya ya. Jadi melihat benda-benda pun sebenarnya tidak ada cahaya. Lalu puncaknya hari Senin kemarin betul-betul tertutup sama kabut putih ya, kabut putih. Saya bisa merasakan sebenarnya ini mata normal, cuman ya nggak tahu kenapa sampai ada kabut putih. Lalu dibawa ke dokter spesialis mata, dijelaskan ini radang alergi virus ya, yang diprediksi dari obat-obatan tersebut. Setelah dikasih obat anti radang ya mulai dari hari Senin kemarin sudah mulai membaik. Sekarang hari Jumat sudah semakin jelas penglihatan. Saya rasa saya butuh 2-3 hari lagi ke depan, ini tanggal 25 Desember 2020, penglihatan saya akan normal seperti biasa. Jadi pesan buat semuanya ya, dimanapun berada, hati-hati dengan asam lambung ini, karena efeknya, salah satu efek yang pernah saya rasakan adalah menimbulkan mata kabur, kebutaan sesaat. Jadi sangat bahaya. Pesan saya, jaga pola makan 3 kali sehari, nasi yang padat, samping cemilan-cemilannya yang pedas, yang asam boleh sekali-kali gitu kan. Minuman juga yang bersoda, kopi boleh sekali-kali. Bagi setiap orang kasusnya berbeda-beda, tapi secara umum kayak gitu. Saya tidak pernah menemukan seorang dokter yang membebaskan semua makanan, minuman, atau bolehlah tidak menjaga pola hidup. Tidak pernah ada dokter yang berkata seperti itu. Semua dokter pasti selalu menyarankan pola hidup harus dijaga, makan minum juga harus sesuai dengan ketentuan, karena salah satu efeknya kalau tidak seperti asam lambung yang saya derita dan bisa menimbulkan kebutaan sesaat atau hilangnya penglihatan yang sangat membuat kesel ya, karena aktivitas pekerjaan jadi terganggu. Itu aja yang bisa saya bagi berdasarkan pengalaman nyata saya ini. Mudah-mudahan kita semua sehat dan pemirsa semua tidak pernah mengalami efek asam lambung seperti penglihatan kabur yang pernah saya alami. Thank you, bye-bye. Yang saya maksud dengan kehilangan penglihatan sementara itu seperti ini. Jadi di hari Senin kemarin itu, ketika saya melihat telunjuk atau jari, jarak segini itu tidak terlihat, jadi harus sangat dekat seperti ini ya. Ditempel ke mata, ini pun ditempel ke mata, jadi jari ini masih buram, nggak kelihatan. Hari Senin kemarin itu puncaknya kebutaan saat itu. Sekarang kan udah hari Jumat nih, hari Jumat udah mulai normal ya, jauh pun udah bisa ya. Mudah-mudahan 2-3 hari ke depan sudah
sudah normal sebelum terkena penyakit asam lambung tersebut. Jadi warning dari saya, penyakit asam lambung dengan efeknya yang berbeda-beda bisa sangat fatal, bisa sangat berbahaya. Di antaranya bisa vertigo, bisa kebutaan sementara seperti yang saya alami. Daripada kita terkena efeknya yang bisa bermacam-macam itu dan kita nggak bisa prediksi dari alergi obat, dari radangnya dan segala macam, lebih baik kita jangan sampai terkena yang namanya penyakit asam lambung dengan cara menjaga pola makan minum kita dan juga apa yang kita makan dan minum.